ketika kita berubah, Mas Fatih pun berubah, gitu ya. Makanya itulah kalau benar kata para ulama gitu ya, bahwa pepatah Arab itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin bayangan itu tegak lurus, sedangkan bendanya bengkok. Itu kan pepatah yang sangat familiar. Nah, maka bagaimana mungkin anak kita itu tampak lurus kalau orang tuanya itu bengkok. Terus setelah itu ya tadi karena kita juga ini yang membuat saya jadi yuk teman-teman di YN ketika ada kelas-kelas soalan nikah, pranikah, keluarga itu ikuti. Tidak mesti di Lovely Family, tapi dimanapun ya. Kan ada Ayah Irwan, ada Ustadz Aju Bendri, segala macam soal. Itu penting banget. Kenapa? Karena kita akui bahwa Fatih itu kayak anak trial and error Ya, soalan betul. pendidikan. Saya itu sempat keras banget. Oh, keras banget. Keras banget ya. Saya termasuk yang keras. Jadi apa yang kita dulu alami ketika kecil itu kan kemudian karena kita tidak punya ilmunya kan itu juga cara seolah-olah itulah mendidik. Ya. gitu loh. Bukan berarti kemudian saya mengatakan ya wajar dong saya dididik begini, makanya harus saya begini. Enggak, bagi saya karena saya dapat begini cuman nggak tahu pembandingnya, nggak tahu ilmunya, maka pada akhirnya seolah-olah inilah pola ke anak. Yang penting diem, yang penting ini harus dikerasin. Fatih itu termasuk yang bagi saya pribadi mungkin ya kita punya andil banyak banget dalam tanda petik merusak fitrah-fitrah emosinya. Saya merasa begitu dan itu yang nyesel banget rasanya. Tapi namanya penyesalan kan ya nggak ada guna gitu kalau kemudian tidak dilakukan hal-hal untuk menutupi semua itu. Makanya kemudian ketika kemarin diterima di MSH ya di Mahat Sarful Romain, kita tuh seneng banget walaupun tetap tanggung jawab kita itu besar, masih besar, bahkan mungkin lebih besar lagi gitu. Karena kan kita tidak mungkin mengandalkan pondok sementara kita kemudian tidak memperbaiki diri. Nah, salah satu yang kemudian jadi salah satu penyesalan kita itu adalah ketika dulu kecil itu benar-benar ya kita tidak memahami proses-proses parenting gitu loh. Dari 0 sampai 6 itu anak seperti raja. Kita malah sebaliknya ya, anak itu kayak bener harus nurut sama saya gitu. Dia benar-benar keras banget itu. Sangat dua-duanya loh. Kita tuh Iya. Jadi kalau saya punya pengalaman kalau nakal ya zaman dulu ya, nakal itu dikurung, ya saya cuma begitu sama Fatih. Sama. Karena saya dulu juga anak yang selalu ada di gudang beras. Itu cara ibu saya bagaimana kalau saya itu lagi rewel, itu saya pasti masukin ke gudang itu pasti gitu. Gudangnya kan gudang beras. Kalau saya gudang apa? Saya nggak ada gudang. Iya, jadi itu saya nanti itu di beras-beras itu kan gelap. Biar saya takut mungkin jera gitu ya. Tapi itu yang saya tahu pada saat itu. Lalu mungkin fisik ya. Tapi memang kami juga tidak akan pernah menyalahkan bagaimana cara orang tua kami mendidik. Itulah yang terbaik untuk kami. Waktu itu. Iya. Kita itu mengubah pola komunikasi, pola sikap dengan Fatih itu ketika tahun 2016 Abinya diundang Koran Sindo untuk jadi host. Iya. Mendampingi Bunda Rani Rozak Nukman ya. Nah itu yang nulis buku Amazing Communication. 2 hari kita di training. Saya cuma ikut aja gitu ya. Tapi 2 hari lah kita ditampar. Itu ditampar-tampar. Bener. Dan seluruh materi yang ada di situ itu kita melakukan sebaliknya rasanya. Jadi kalau harusnya begini, ternyata kita begini. Harusnya begini, kita begini. Itu bener-bener kayak wah itu bener-bener ya, bener-bener bukan trial and error menurut saya, tapi error gitu Error loh. Jadi banget. Error banget karena kan kalau trial kayak itu kan ya coba-coba error gitu banget. loh. Dan itu bener-bener kayak ngobatin itu, membenahi itu tuh juga lama sekali. Gitu. Ngobati lukanya Mas Fatih itu wah gitu luar biasa itu. Dan kita memang harus banyak beristighfar. Iya, dan itulah menurut saya yang benar apa yang disampaikan para ahli parenting ya. Itu bahwa anak itu suci dalam arti kan ada 2 hal ya. Suci kalau dalam terminologi fitrah itu kan tauhid, anak dalam tauhid. Tapi ada pemahaman lain, anak itu kayak kertas yang putih yang siapapun yang ngeciprat ke situ ya mewarnai itu. Nah, kita itu harusnya dulu mau gambar masjid tapi malah menggambar Bantar Gebang kan itu. Jadi gambar gudang beras lagi gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi
bener-bener ini menurut saya menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian. Jangan pandang kita sekarang enggak dulu. Bahkan sekarang kita terus tetap belajar gitu ya. Nah, apalagi ini cewek kan beda lagi gitu ya. Itu beruntung banget teman-teman kalau kemudian ada kelas-kelas parenting. Walaupun belum nikah ya. Kelas parenting, ada yang lihat YouTube parenting tentang pernikahan itu bener-bener bagi saya udah dilahap aja. Kenapa? Karena itu nanti akan ke-recall ketika kemudian teman-teman udah praktek. Bagaimana mau nge-recall ilmu kita? Ilmu kita nggak ada gitu kan. Kita nggak pernah belajar soal parenting, kemudian kita tiba-tiba disebut ayah. Kedokteran aja butuh 7 tahun untuk kemudian jadi gelar dokter, ada koas segala macam. Lah kita itu menjadi orang tua ya. Nah, tiba-tiba disebut ayah loh. Padahal aku dulu jomblo, tiba-tiba disebut ayah, gelarnya ayah. Kita nggak pernah belajar. Nah, ini menurut saya pertimbangan-pertimbangan harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa penting asupan-asupan walaupun belum nikah, serius. Nah, itu fail kita, gagal kita, bukan gagal sih. Pembelajaran kita itu di situ. Jadi benar-benar kalau soalan nangani anak itu ternyata beda ya. Jangankan antar zaman ya. Lawong sezaman aja tuh beda menangani ini ya sama anak lanang gitu ya. Anak cowok kita itu beda banget gitu loh. Apalagi nanti ini ada lagi gitu ya. Gitu. Ini menurut saya hal yang sangat-sangat ya yang kemudian kita tanamkan dalam diri kita bahwa penting banget ilmu soalan parenting. Kemudian berikutnya kita juga selalu komunikasi, ngobrol. Saya tahu hobinya tuh teman-teman mungkin banyak kalau di Yuk Ngaji kan sering dikatakan Ustaz Cahya itu senang masak. Iya, saya senang masak. Tapi ketika masak di rumah, apakah saya senang? Biasa aja. Karena kesukaan istri saya itu bukan ketika saya masak, tapi ketika udah nih keluar yuk, udah itu senang banget. Saya hafal itu. Nggak ke kafe walaupun ke angkringan, udah itu yang paling menyenangkan. Jadi senangnya tuh nongki kongko berdua. Kita suka ngobrol. Kita suka ngobrol sana kemari. Jadi kalau ada pillow talk, kita malah jarang pillow talk ya. Obrolan bantal jarang. Yang ada tuh obrolan angkringan, obrolan kafe berdua. Walaupun kafe cuma beli satu es teh sama kentang goreng udah, tapi cukup. Dan itu kita sering banget melakukan itu. Gitu. Jadi itu soalan kebiasaan. Termasuk membicarakan anak, termasuk membayangkan anak itu seperti apa. Kita selalu mengatakan bahwa mungkin dalam bahasa ekstrim kita nggak ada urusan dunia sama anak kita gitu loh. Pokoknya yang penting dia tuh jadi anak soleh, dia tuh jadi investasi akhirat kita, dia menjadi yang nanti menarik kita ke surga gitu loh. Makanya nanti seperti apa soalan, apalagi zaman sekarang ya, soal ilmu alat untuk hidup, untuk nyari maisha itu kayak terbuka lebar gitu loh. Mau jadi YouTuber, mau jadi konten kreator, kita juga pengen banget ya nanti ngajar di pondok-pondok, kita pengen banget punya pondok. Tapi benar-benar kayak untuk menghidupi agamanya Allah, kira-kira begitulah itu gambaran. Jadi kita nggak pernah, bahkan terceletuk di dalam dari lisan anak saya tuh, saya nggak mau kerja kantoran gitu. Bener, saya nggak mau kantoran, nggak mau diikat kerja, ini nggak mau saya. Saya pengen kayak Abi gitu loh, yang kemana-mana bisa main bola. Gitu lah. Jadi memang sejak awal kita berkhidmat Bismillah, pokoknya besok itu kamu untuk untuk umat gitu loh. Apapun potensimu gitu loh. Karena potensi dia kan saya melihat di verbal ya di benar kayak abinya gitu, di verbal bacaan. Jujur ini tasbih nih, bacaan Qurannya itu bagus, bahkan sempet gitu loh. Dulu aku diminta makili SD Riyadhus Sholihin. Yo, wakil aja, nggak mau aku ini. Ya udah, habis itu kita motivasi bla. Habis itu main lomba, siangnya pulang bawa piala itu. Satu sama uang 500.000. Habis itu ya uminya. Jadi kalau kita yang mandang anak kita itu ya ini akhirat kita. Akhirat kita. Kita bukan terkadang kita nggak ada urusan dunia sama mereka. Dunia mereka, rezeki mereka nanti yang. Tapi kalau akhirat itu benar-benar harus kita tanam, harus kita setting. Gitu. Makanya kemudian ketika ke pondok, alhamdulillah kemarin juga ada banyak inilah soalan emosi dia segala macam. Bagi saya, ya ini adalah buah dari pendidikan kita juga gitu loh. Apa kemudian ke pondok kemudian jadi stabil emosinya, ya belum tentu. Ini pembelajaran. Ketika pulang nggak mau balik lagi, bagi ini kesalahan kita, ini kesalahan saya.
Ya, kenapa? Karena dulu tempaannya begitu gitu loh. Gitu. Jadi kita selalu memandang bahwa apa yang kita lakukan pada kita itu akan berbuah dan balik lagi ke kita gitu. Nah, itu. Nah, ini di pondok SMP kelas 2, bentar lagi kelas 3. Bahkan kita keputusan-keputusan nanti seperti apa kita sudah sepenuhnya serahkan ke anak saya. Nanti mau lanjut, ayo silahkan. Bismillah. Kalau misalnya enggak, ayo kita bikin sesuatu untuk dakwah. Bener-bener pokoknya dakwah gitulah pokoknya. Gitu. Aisyah ini kemampuannya kayaknya di kuliner. Karena mak nyoba banget maknya. Kan kalau kata para ustadz itu kalau kita punya anak itu kan kita azamkan mereka berbeda-beda keahliannya gitu. gitu ya. Betul. Kalau Aisyah memang paling sering saya ceritakan tentang Bunda Aisyah ya. Betul. Karena memang namanya Aisyah itu kan dari kata Aisyah. Aisyah. Saya selalu cerita bahwa Aisyah itu adalah istri Rasulullah dan dia adalah penghafal hadis. Yeah. Nah, kenapa? Karena memang yang dihafalkan itu memang tidak hanya Al-Quran, tetapi juga hadis. Mungkin Mas Fatih nanti akan jadi penghafal Al-Quran seperti cita-citanya. Dan saya selalu, benar-benar selalu sering banget saya cerita sama Aisyah itu, Aisyah tuh suatu saat akan jadi hafizoh hadis. Jadi kalau hari ini ya ilmu saya sih masih sedikit ya, masih belajar sana sini. Ya tapi pakai target gitu ya. Jadi Aisyah ini usia 4 tahun, di usia 5 tahun misalkan targetnya itu adalah 20 hadis gitu. Jadi saya pakai target. Kenapa? Bukan saya memaksa, karena dia memang happy. Dia happy sekali kalau diajak, karena saya mengajarkan hadis kesehari-hari ya, hari-harian misalkan musikat gigi, mau makan, senyum gitu ya, salam gitu. Yang aktivitas sehari-hari yang kemudian memang dia enjoy gitu. Nah, jadi saya sih mohon doanya ya, semoga memang nanti Aisyah ini jadi hafizah menghafal hadis seperti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi itu basic pemahaman, basic cita-cita yang paling kita tanamkan. Maksudnya ya soalan agama, cuman nanti bagaimana soalan ilmu alat kehidupan, nyari penghidupan itu mah terserah. Nah, tapi basic bahwa dia hadir harus untuk umat itu memang benar-benar harapan banget untuk kita. Itu sih. Ya. Karena memang harus ditanamkan juga bahwa Allah itu pasti akan membantu hambanya. Tetapi kita tuh juga harus menunjukkan kepada Allah ya. Kita harus seperti maunya Allah gitu. Jangan khawatir terkait dengan rezeki karena itu pasti sudah diatur sama Allah. Tenang saja, pasti nanti ada jalan. Justru kita khawatir kepada sesuatu yang belum dijamin. Kalau rezeki kan udah dijamin. Tapi bagaimana anak kita, bagaimana kualitasnya kan belum dijamin. Nah, itu yang kemudian harus kita khawatirkan dan kita upayakan, kita olah, kita perjuangkan gitu. Nah, itu soalan anak gitu ya. Dan kalau sudah bahas anak, kita tuh orang tua itu penting banget gitu ya, bahwa anak itu sangat dilihat tentang bagaimana orang tuanya. Maka memang satu hal yang sangat penting untuk kita ingat bahwa kedekatan orang tua dengan Allah itulah nanti yang akan menjadikan Allah itu juga membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Kenapa? Karena kalau kita menjauh dari Allah, lalu bagaimana Allah itu akan menolong kita untuk mendidik atau membimbing anak-anak kita. Maka saya selalu ingat kata-kata bahwa jangan sampai maksiat orang tua itu memperlambat atau mempengaruhi kesolihan anak. Maka harus sangat diingat ketika kita bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau sudah kita bermaksiat kepada Allah, kita langsung ingat, ya Allah nanti jangan-jangan gitu ya, itu akan menghambat, memperlambat atau mempengaruhi kesolihan anak-anak gitu ya. Maka memang harus terus terjalin orang tua itu hubungan kedekatannya dengan Allah gitu ya, karena ya inilah dalam rangka kita itu sedang nyogok Allah. Ya Allah, tolonglah saya untuk mendidik anak-anak saya. Itu persis yang disampaikan Abang Rizko. Makasih banget Bang Rizko ketika ditanya bagaimana strategi mendidik anak bla-bla. Rizko cuma bilang nih, bingung saya ngikut saja gimana Allah ya gitu. Jadi itu bagi saya amazing banget. Kenapa?
Di zaman sekarang kan mau pola dengan apapun kalau kita jauh dari Allah ya bagaimana gitu. Nah, termasuk saya pribadi juga masih terus memperbaiki, masih ya banyak bolong-bolongnya sana sini. Tapi paling nggak prinsip itu memang harus kita tanamkan dan ketika salah kita harus ngakui kami itu salah Iya. gitu. Dan kita Gitu. sering banget ya Bi, kalau misalkan ada problem dengan anak kita bilang, Iya, kita salah apa Mas? salah apa ya Bi gitu ya. Karena Itu setelah sering kemarin ya. kita dengar parenting juga sama. Jadi walaupun kita sudah punya anak gitu, ya itu kita belajar parenting. Kemarin ada Terus materi tentang futuh ya, futuh dari Ustadz Hafizatur Rahman itu soalan futuh. Jadi karena hati anak itu kan kita yakin yang menggenggam adalah Allah, maka ya udah kita minta kepada Allah untuk mengolah hati anak kita, membolak-balikkan hati anak kita untuk menuju ke jalan yang lurus gitu. Jadi yang kemudian kita mintakan ya Allah futuh anak saya loh, ya Allah futuh anak saya, futuh tuh buka, ayo buka ya Allah ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah gitu sih. jangan lupa sering minta maaf sama anak. Betul. Ya. Betul, sering minta maaf kan. Ya, jadi karena gini, kita pun anak-anak itu kan melihat kita, sedangkan kita itu manusia. Ya, yang sangat mungkin ketika Abi Uminya ngomong apa, anak melihat Abi juga ternyata ada sisi salahnya. Maka kalau saya setelah saya belajar tentang parenting, saya juga sering bilang sama Mas Fatih, maafin Umi ya nak, kalau selama ini mungkin Umi ada salahnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu penting bahwa kita sama-sama sedang belajar takwa, kita sedang perjalanannya kita itu lagi barengan. Maka kalau ada salah gitu ya, atau walaupun nggak ada salah, saya sering ya, mungkin Mas Fatih sekarang sudah gede, tapi ya saya peluk, Mimi minta maaf ya gitu. Gitu. Jadi itu bisa melembutkan hati. Yang mungkin tadinya ya keras sekali Fatih, itu ternyata karena kita pun juga begitu gitu. Pokoknya Mas Fatih harus begini. Ya pada nggak akhirnya mau tahu. Akhirnya Fatih kan keras banget. keras banget. Tapi cara kita melembutkan adalah kita minta maaf kepada Allah, kita minta maaf kepada Mas Fatih. Nah itu tuh salah satunya ya. Yang kemudian memang hari ini tampak berbeda banget ya Bi. Beda sekali, beda. Ketika kita berubah, Mas Fatih pun berubah, gitu ya. Makanya itulah kalau benar kata para ulama gitu ya, bahwa pepatah Arab itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin bayangan itu tegak lurus, sedangkan bendanya bengkok. Itu kan pepatah yang sangat familiar. Nah, maka bagaimana mungkin anak kita itu tampak lurus kalau orang tuanya itu bengkok gitu lah. Nah, maka inilah yang kemudian membuat kita berusaha menjadi orang yang hanif agar anak kita itu hanif gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang kemudian harus sama-sama kita itu berusaha agar mensolihkan mensolihkan anak-anak, mensolihkan keluarga, ya masuk surga bersama-sama. Nah, mahligai pernikahan itu adalah sesuatu yang suci, maka harus diperjuangkan dengan cara yang suci pula. Mahligai pernikahan itu menjadi ibadah sepanjang masa, tiap detiknya bisa menjadi pahala kalau prosesnya juga sejak awal kita jaga sesuai dengan apa yang Allah minta. Berikutnya ketika sudah ada mahligai pernikahan berdua, ini pada akhirnya seperti halnya tujuan utama pernikahan yaitu adalah untuk melangsungkan keturunan, maka di saat keturunan ada ini satu sisi ini adalah anugerah. Karena kita setiap hari kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tiap hari kita minta. Tapi kalau Allah sudah ngasih, ada konsekuensinya. Makna qurrata a'yun itu ternyata bukan makna anak yang kalau dilihat sekedar menyenangkan. Artinya qurrata a'yun itu selalu terkait dengan Allah. Tidak kemudian ketika anak kita diam kita senang, itu qurrata a'yun itu enggak. Anak datang bawakan harta pada itu qurrata a'yun enggak. Karena qurrata a'yun menurut para ulama itu adalah ketika anak itu sudah bertakwa kepada Allah. Ketika anak itu terikat dengan kitabullah, maka itulah qurrata a'yun. Nah itu kan konsekuensi yang luar biasa. Jadi kalau kita berdoa untuk mendapatkan qurrata a'yun, maka di balik itu ada konsekuensi yang luar biasa. Nah itu yang kemudian kita tanamkan, kita fahamkan pada diri kita bahwa keinginan untuk mendapatkan pandangan yang menyejukkan hati dari anak kita, itu sesungguhnya adalah pandangan
pembinaan pada diri kita soalan takwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah juga akan memberikan satu jalan yang luas, yang wah, soalan juga ketakwaan anak kita. Jadi mungkin tadi pepatah bahasa Arab tadi bagus banget, bahwa tidak akan mungkin bayangan itu tegak sementara bendanya itu bengkok. Nah, maka ini bekal sekaligus muhasabah wabil khusus untuk kita berdua ya, sebagai pasangan yang baru 15 tahun ya menikah. Moga-moga ini menjadi inspirasi kebaikan untuk teman-teman sekalian di dalam akan menempuh atau telah menempuh kehidupan mahlige rumah tangga, juga kalau kehidupan yang atau kehidupan keluarga. Ya moga-moga ujung dari itu semua adalah sakinah mawadah warohmah, sehati sesurga gitu. Mungkin lebih kepada bagaimana menjadi seorang ibu ya, posisinya menjadi seorang ibu, bahwa menghadapi rumah tangga itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak sekali ombak ya, karang yang akan kita hadapi dalam rumah tangga. Maka satu pesan saya bagi yang belum menikah ya, kepada para muslimah jomblo yang belum menikah atau mungkin yang sudah menikah, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Jangan jadikan ya, hai para muslimah, hai para ibu, jangan jadikan menuntut ilmu agama itu hanya sebagai selingan, waktu selingan, atau hanya ingin mencari ingin mengisi waktu luang. Tapi jadikan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang harus kita lakukan ya, dan harus kita jadwalkan, harus kita perdalam ilmu agama agar kita semakin memahami tentang bagaimana peran seorang wanita, peran seorang istri, peran seorang ibu. Kenapa? Karena seorang wanita muslimah yang berkualitas dalam Islam itu bukan dia yang hanya ahli masak, ahli dandan, ahli ngurus rumah saja ya, atau mungkin ahli bebenah, bisnis. Itu boleh dilakukan. Tetapi seorang wanita muslimah yang berkualitas di dalam Islam itu adalah seorang wanita yang mampu menjadi problem solver. Seluruh masalah dirinya, keluarganya, anaknya, sampai masyarakat. Maka disinilah butuh ilmu bagi para wanita muslimah ya, untuk terus memperdalam, mengkaji Islam agar menjadi wanita muslimah atau istri atau ibu yang berkualitas, yang akan mampu mencetak generasi hebat di masa yang akan datang. Super sekali. Terima kasih istri cantikku. Saya kalau di rumah manggilnya Cinta. Kalau istri manggil sayang. Ya. Walaupun bertengkar, tetap saja manggilnya itu. Iya. Oh iya. Bagaimana cinta? Kamu cinta aku ya. Kamu sayang aku ya. Itu moga-moga bermanfaat untuk wabil khusus kita berdua. Nasihat ini juga moga-moga untuk bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, kebaikan dunia akhirat. Buat kalian yang belum jadi membership, buruan. Karena selain mendapatkan emoji yang kio-kio, kalian juga akan dapat konten khusus untuk member. Di situ konten-kontennya spesial banget, dalam banget, detail banget kita bahas untuk teman-teman semuanya. Tonton konten-konten Yuk Ngaji. Jangan lupa join jadi membership YNTV sekarang juga. Semuanya 100.000 harus jadi membership semuanya.